Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Widya di channel Mata Batin Rina. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki dan selalu mendapat perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku makan di warung bakso yang ternyata warung itu melakukan pesugihan buto ijo teman-teman. Nah, tanpa menunggu lama, ayo. Teman-teman, ayo siapkan posisi teman-teman, mau duduk, mau rebahan, atau mau sambil bersandar boleh. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman biar tambah seru ya teman-teman dengernya. Jadi teman-teman, pengalaman ini terjadi di tahun 2014, di mana tahun 2014 itu aku masih kerja freelance. Nah, ceritanya aku pulang kerja itu sudah larut ya, udah malam lah istilahnya. Sudah sekitar setengah 10 malam. Waktu itu angkot transportasi itu belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan banyak online ya, ojek online segala macam. Kalau dulu bener-bener aku harus nunggu angkutan umum kayak gitu. Karena terlambat dan macet angkot itu, akhirnya aku dapatnya itu udah agak malam, sekitar jam setengah 10, jam 10 gitu kan. Nah itu aku tuh dari Jakarta Pusat mau ke Jakarta Timur. Akhirnya aku berhenti di sebuah terminal. Adalah terminal itu terminal besar ya kan. Nah di sana aku tuh biasa kalau udah turun ada rasa haus, aku pengen beli minum. Beli minum dulu, ada Indomaret, ada Alfamart gitu kan, aku masuk beli minum. Setelah minum tuh aku dalam hati nih lapar gitu kan pulang kerja. Ada tukang sate, ada tukang bakso, mau yang mana ini, aku bilang kayak gitu kan. Tapi ngelihat sate itu, warung sate itu biasa aja gitu kan, kurang berselera. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk di warung bakso. Karena aku lihat itu baksonya itu gede-gede teman-teman. Jadi itu istilahnya ngelihat bakso yang gede tuh kayak gemes gitu kan. Oh ya enak ini kayaknya nih gitu kan, selera gitu kan, berselera. Aku masuklah ke warung bakso, cari tempat duduk yang nyaman karena sudah seharian itu aku lelah, capek. Aku pas masuk itu keadaan warung bakso itu masih sepi. Cuma aku doang itu yang masuk di warung bakso. Nah, datanglah pegawai baksonya, ibu mau pesan apa kayak gitu. Nah aku bilang, bang aku satu porsi ya, begini sesuai dengan pesanan aku. Nah nggak menunggu lama, pelayan bakso itu bawalah semangkok pesanan aku. Aku mencoba untuk makan pelan-pelan gitu kan. Pas di saat aku lagi makan, tiba-tiba banyak orang yang datang pesen bakso makan di situ. Meja 1, 2, 3 itu full ya. Itu full penuh dan aku sampai bilang, tumben ya ini warung bakso masih rame, masih ada pengunjung, padahal malam itu sudah mulai larut. Pas di saat makan enak-enak itu ya kan, gak sengaja Amat nih, bayi bajang yang suka ikut aku itu, si Amat ini cerita, ngasih tahu, Bude, kepala Amat sakit, kepala aku pusing Bude. Kayak gitu. Nah aku bilang, loh kenapa Nang? Aku bilang kayak gitu. Iya, kepala aku sakit Bude, kayak dipukul. Akhirnya udah tuh aku taruh ya kan sendokku, garpuku di mangkok, aku nggak lanjut makan. Pas makan kayak gitu, aku langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Itu rasa-rasa di badan aku tuh rasanya udah beda. Karena aku ngerasain ini yang aku makan tuh bukan bakso biasa teman-teman. Ternyata pas aku sadar, ternyata ornamen semua yang ada di warung itu semua serba hijau. Dari meja warna hijau, kursi hijau, catnya warna hijau ya kan. Dan gerobak pun listnya tuh juga hijau. Aku udah bilang, ini nggak bener ini warung bakso ini nggak bener. Aku bilang itu nggak bener. Aku udah feeling udah langsung nggak enak. Akhirnya aku taruh itu baksonya, aku udah selesai, nggak lanjut, aku nggak habis karena posisinya aku sudah
sudah kepikiran nih kemana-mana gitu kan. Nah tapi apa boleh daya, aku sudah gak berdaya posisi itu karena aku sudah makan baksonya dia. Ibaratnya itu kalau aku sudah makan bakso itu berarti aku sudah makan racunnya dia. Dan itu ibaratnya aku seperti orang yang dikendalikan begitu. Jadi aku pasrah, cuma bisa pasrah. Nah setelah itu dengan kondisi aku yang benar-benar yang limbung dan bingung ya kan, aku SMS. Waktu itu kan masih SMS ya, belum ada WhatsApp kayak gitu kan. Aku SMS sama suamiku, "Pah di mana?" Suamiku bilang lagi di Kemang. Gak mungkin dia mau jemput aku karena posisinya dia masih ada kerjaan. Wah, dalam hati nih sudah selesai. Ini aku bilang kayak gitu. Karena aku posisinya di situ aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya tanpa menunggu lama, aku bangun dari situ, tapi setengah itu tuh kayak oleng. Aku tuh kayak oleng. Akhirnya aku bilang, "Pak, sudah. Pak, aku mau bayar. Aku sudah selesai." "Oh iya, Bu. Berapa, Pak?" Dia menyebutkan jumlah nominalnya. Tapi pas aku lihat, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku cuma bilang, ya Allah lindungilah aku. Antara meja kasir dan gerobak itu, di antara kayak dandang baksonya yang gede itu ada sosok penampakan seperti jin buto ijo yang lagi jongkok dengan kaki dijinjit. Sosok ijo, kulit berlipat-lipat dengan mata merah menyala, gigi bertaring. Kebayang gak sih teman-teman? Spontan loh. Ternyata yang bikin aku gak nyaman habis makan bakso itu dan amat rasa sakit kepala itu tadi efek dari pesugihan warung bakso ini. Nah, akhirnya aku sudah bayar dan sosok itu masih mengawasin aku sampai aku keluar dari teras bakso itu. Nah, aku melanjutkan perjalananku itu sambil nunggu angkot karena waktu itu transportasi online belum ada. Mau gak mau aku harus nunggu sampai dapat. Aku tuh gak ngerti, rasa-rasa kok aku kayak diikutin, tapi aku gak ngerti gitu loh. Istilahnya kok hawanya aneh, kok hawanya beda. Tapi aku bilang, ya Allah mudah-mudahan aku selamat sampai di rumah, gak ada apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Itu sepanjang jalan aku tuh berdoa. Aku berdoa gimana caranya supaya aku pulang sampai rumah selamat. Sudah kayak begitu, gak lama kemudian nunggu sekitar 20 menit angkot itu datang. Aku naiklah di situ. Dan waktu aku di dalam angkot itu, aku ngabarin tetanggaku sebelah rumah. SMS, "Ci, tolong, aku minta tolong pintu rumahku dibuka." Karena kunci pintu rumahku itu selalu aku taruh di atas pintu. "Ya Rin, boleh gak apa-apa." "Kenapa?" "Aku minta tolong, Ci, palaku sakit, aku gak enak badan." Akhirnya aku dibukain pintu ya kan. "Aku sudah buka pintunya Rin," dia bilang gitu. "Oke Ci, makasih." Dan karena sudah larut, angkot itu tidak bisa langsung ke daerah rumah aku teman-teman. Jadi aku harus turun di tempat pemberhentian terakhir dan aku harus lanjut lagi dengan ojek. Dan ojek itu di pangkalan ojek itu masih ada stay beberapa orang di situ. Aku naik di situ, langgananku udah nyamperin, "Bu, biasa?" "Iya, oke." Aku diantarin lah itu sekitar 15 menit sampai depan rumah. Tapi ini posisinya bukan langsung tempat rumahku ya. Jadi itu masih ada di jalan di depan. Karena kalau mau masuk ke kontrakanku yang di belakang itu harus ngelewatin jalan setapak, lorong gelap ya kan. Dan kanan kiri itu tembok orang gelap kayak gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada sumur pompa tua yang sudah tidak terpakai. Jadi aku turun dari ojek, aku jalan. Pas beberapa langkah masuk ke lorong, aku langsung jatuh, terkelungkup begitu dan aku ngeraung-ngeraung. Aku kesurupan.
Ternyata yang masuk di badanku ini sesosok buto ijo tadi yang di warung bakso. Ternyata dari tadi dia yang ngikutin aku sampai di rumah. Sedangkan pas itu kejadiannya aku jatuh itu di depan sumur pompa tua yang sudah tidak terpakai itu. Ternyata di sumur pompa itu ada penunggunya. Dan dia tidak suka kalau ada makhluk astral dari luar datang ke wilayah dia. Nah di situ udah rame itu. Teriak-teriaklah aku di situ. Akhirnya tetangga aku yang di sebelah itu si Enci tadi ya kan, dia datang mau nyamperin aku dengan posisi dia sedang hamil, dia nggak berani. Dia minta tolong suaminya buat nolongin aku. Tolongin Rina dulu pah itu. Karena dia lagi kesurupan. Jadi buat teman-teman aku atau tetangga aku yang udah kenal aku lama, itu dengan hal yang kesurupan kayak begitu tuh udah gak asing buat aku. Karena itu gampang sekali. Sepertinya ini makhluk yang dari warung tadi, bakso tadi, itu kayak nantangin. Aku pengen kamu jadi pengikutku. Kamu harus jadi tumbal. Aku mau ngikutin dia. Dia harus jadi korbannya. Dan seketika aku itu langsung berdoa, Astagfirullahaladzim, ya Allah lindungilah aku dari makhluk jahat ini. Jadi kemungkinan besar kalau seumpama aku celaka di jalan atau mungkin aku kenapa-napa sebelum sampai rumah, itu aku akan dijadikan tumbal. Tumbal untuk pesugihan warung bakso itu tadi. Tapi alhamdulillahnya Allah itu masih ngasih aku itu keselamatan sampai di rumah. Dan waktu pas mau masuk ke kontrakan, dan itu yang di sumur tua itu ternyata menghalau supaya makhluk astral yang jahat itu tidak bisa masuk ke dalam wilayah dia. Nah, di situ berantemlah mereka karena ngerasa si buto ijo ini menantang penghuni sumur pompa tua ini. Nah, terjadilah pertengkaran di situ. Nah, di situ posisinya aku udah nggak begitu ingat ya, karena aku posisinya bener-bener aku udah lemah, udah nggak kuat. Tapi dan akhirnya sedikit demi sedikit aku merasakan badanku itu mulai merasa dipulihkan dan merasa ringan, sudah mendingan lah kayak gitu. Dan di situ yang penunggu sumur pompa itu bilang, dia sudah pergi, kamu sudah aman. Jadi yang di sumur pompa tua itu menolong aku untuk ngusir si buto ijo itu biar keluar dari wilayah dia. Dan aku terselamatkan. Dan aku digandeng, dipapah sampai masuk dalam kontrakan. Nah di situ aku udah istighfar, mengucapkan syukur. Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan, masih dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya aku diambilin air putih untuk dikasih minum dan aku suruh baca doa-doa supaya aku netral kembali. Begitu teman-teman. Begitu cerita dari Mata Batin Rina, dari pengalaman aku ini. Nah, sampai ketemu lagi di cerita-cerita Rina selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.